Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid daraini amin. Wal muqalatu salasun an Ali radhiyallahu annahu qala, dari sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya beliau menyampaikan nasihat. Arba'atu asya qaliluha katsirun, ada 4 perkara kata Sayyidina Ali, sedikitnya itu banyak, apalagi kalau memang ia banyak. Sedikitnya saja sudah banyak. Apa 4 perkara yang seperti itu? Yang pertama adalah al-waj'u, ay al-alimu. Al-alimu artinya merasakan sakit. Walaupun namanya sakit gigi yang sakit, tapi kan yang merasakan sakitnya adalah semua. Atau umpama yang sakit hanya kaki pelungguh atau kaki kita, satu dari jari kaki kita itu luka, kan tidak hanya kaki yang merasakan sakit, tetapi semua sekujur tubuh kita, bahkan bisa-bisa membuat kita menjadi demam. Itulah sakit Bapak Ibu. Karena itu pantas kalau kita diajarkan untuk memperbanyak syukur terhadap nikmat sehat. Pantas kalau kita diajarkan memperbanyak syukur terhadap nikmat sehat. Yang kedua, wal faqdu. Wal faqru bimakna faqdu ma yahtaju ilaih. Kekurangan atau ketiadaan kemampuan kita untuk sampai kepada hajat kita. Itu makna daripada al-faqru. Tidak adanya kemampuan kita untuk sampai kepada apa yang kita butuhkan. Al-faqru itu memang makna sederhananya ya tidak ada sama sekali. Dan ini lebih identik kepada ya kita tidak punya harta. Tetapi ternyata yang namanya al-faqru itu ya ketika kita mengalami kesulitan di dalam kita mencapai kebutuhan kita, sesungguhnya itu adalah bagian dari keadaan yang disebut dengan al-faqru. Dan pelunggu Samitiang merasa sulit apa tidak? Sangat merasa sulit. Walaupun apa yang kita butuhkan itu sebenarnya tidak seberapa, tapi kalau namanya tidak ada ketika kita butuh, lah ini kan luar biasa. Kalau dia tidak ada ketika kita butuh, gitu. Itu pula Bapak Ibu sebabnya kita juga diajarkan untuk bersyukur ketika semua yang kita butuhkan dalam hidup ini semuanya terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini terpenuhi, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan sangat memberatkan bagi kita jika kita butuh kepada sesuatu, ketika kita butuh lalu kemudian dia tidak ada. Na'udzubillah min dzalik.
Yang ketiga wan-nar, api ya. Api itu kalau membakar kita walaupun sedikit, pelunggu sami kena dengan puntung rokok ya. Tidak kita lihat ada orang membuang puntung rokok itu kan kecil, lalu kerinjak sama kaki kita, naudzubillah min dzalik. Kan kita kadang-kadang ngamuk gitu saking sakitnya, padahal yang mengenai kita sedikit. Nah, makanya Sayyidina Ali mengatakan qaliluha katsirun, sedikitnya saja sudah banyak, bagaimana kalau banyak? Ini api yang ada di dunia ini kan Bapak Ibu, api yang ada di dunia ini itu kan seper 70.000 ya, 70.000 kali api yang ada di akhirat. Artinya tidak ada apa-apanya api di dunia ini apabila kita bandingkan dengan api di akhirat. Semua, baik yang kita gunakan menjadi alat penerang kita ini, ataupun yang ibu-ibu gunakan masak di rumah. Kalau dulu kita harus pakai alat namanya korek, sekarang gampang, tidak butuh korek, kita hanya sekedar menghidupkan kompor. Baik dalam skala kecil kita masak atau skala besar, atau yang digunakan oleh alat-alat transportasi kita, itu kan semuanya api. Semua itu Bapak Ibu, api yang di dunia ini adalah hanya 70.000. Jadi sebagian kecil saja dari api yang ada di akhirat. Itu kan kisahnya dulu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Jibril mengambil nar ya, mengambil api di tempatnya semula yang namanya neraka itu, yaitu 70.000 itu, lalu itu didinginkan dulu gitu. Jadi tidak berani Jibril ngambil api itu dari neraka lalu kemudian dilepaskan ke alam, tidak berani. Didinginkan dulu di sungai. Itu puluhan ribu tahun loh, didinginkan. Baru diambil, ya hanya sebesar kayak biji dzarrah mungkin besarnya itu. Bukan kayak besarnya batu kerikil. Hanya kayak besar biji dzarrah. Nar daripada neraka itu diambil lalu didinginkan puluhan ribu tahun di dalam sungai, lalu diambil oleh Jibril, lalu kemudian dilepas di alam ini, padahal sudah didinginkan puluhan ribu tahun, lalu kemudian dilepas. Masya Allah, akibatnya dunia ini sepertinya mau meleleh. Kalah-kalah dahsyatnya akibat dari peledakan bom nuklir. Lah akhirnya Jibril diambil lagi bibit api itu, diambil lalu dikembalikan ke neraka. Tidak berani didiamkan. Kalau didiamkan ini bisa-bisa hancur ini alam, bisa-bisa hancur. Begitu dilepas, alam ini seperti apa gitu, mau hancur, diambil oleh Jibril, dikembalikan lagi. Artinya apa ya bahasa kita, hanya asapnya ya, seolah-olah ya, hanya asapnya api di dunia. Tapi Masya Allah tabarakallah, coba pelungguh lihat, na'udzubillahi min dzalik, bagaimana kalau yang namanya nar fil akhirah,
Bagaimana kalau namanya api di akhirat? Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sebabnya nar ini termasuk qaliluha katsir. Sedikitnya mengenai kita bisa memiliki pengaruh yang besar, bisa memiliki pengaruh yang besar. Yang keempat, al-adawah. Nah, menjadi nasihat bagi kita Bapak Ibu agar kita selalu menjaga jangan sampai ada di antara kita yang namanya al-adawah ini. Al-adawah itu artinya permusuhan, atau mungkin kalau kita perhalus bahasanya ketidakharmonisan, itu al-adawah. Mun bahasa Jawa dikna bedemenan. Nih, naudzubillah min dzalik. Apakah mulai dari hal-hal kecil, lalu kemudian karena tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki itu, bisa-bisa saja dia menjadi besar. Adawah itu awalnya dari satu orang dengan dua orang, bisa saja nanti berkembang menjadi satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Ini bahayanya kalau adawah itu tidak dihindari. Itu memang banyak motif. Adawah itu kadang-kadang motifnya ya karena dendam. Adawah itu bisa juga motifnya hasad. Ini juga yang banyak. Nauzubillah min dzalik. Mau motif dendam atau mau motif hasad atau motif karena tidak puas dengan sesuatu yang diinginkan, ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan yang namanya adawah ini jangan ada pada hati kita Bapak Ibu. Jangan sampai ada namanya adawah, jangan sampai ada namanya permusuhan di dalam hati kita. Tidak ada keuntungannya Bapak Ibu. Orang namanya bermusuh-musuhan itu enggak ada keuntungannya. Yang ada itu hanya kerugian. Bahkan yang ada hanya kebinasaan yang namanya adawah. Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada tiang pelunggu agar selalu saling menyayangi satu dengan yang lain, mencintai satu dengan yang lain. Karena baginda Nabi begitu sayang kepada kita sebagai umatnya. Jangan hanya perbedaan-perbedaan duniawi, jangan hanya perbedaan-perbedaan duniawi membuat kita menjadi renggang. Hanya beda kelompok, beda baju, beda idiom formal, membuat kita jadi renggang, membuat kita kok kita sama saudara kita sama muslim ini sepertinya kok berbeda. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya kita diajarkan oleh ulama Bapak Ibu, namanya selawat islahul ummah itu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki keadaan kami umat Islam ini. Kalau memang ada adawah, hapus adawah itu dalam hati kami. Kalau ada adawah di dalam hati saudara kami kepada kami, hapus adawah di hati mereka kepada kami. Aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki ya Allah keadaan kami, perbaiki. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada persoalan di antara kami, beri kami jalan penyelesaian terbaik ya Allah. Itu makna wa farrij an. Ada hal, ada masalah, beri kami solusi yang terbaik.
warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan di dalam hati kami rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai sesama umat Islam. Tidak ada untungnya, sekali lagi Bapak Ibu, namanya kita bermusuhan itu tidak ada untungnya. Ada perbedaan pengamalan dalam Islam, mari saling menghargai. Ada perbedaan dalam konsep memahami bagian-bagian puruk di dalam agama Islam, mari saling menghormati. Jangan perbedaan itu malah membuat kita saling menihilkan, saling menjelekkan satu dengan yang lain, apalagi saling merenggang. Na'udzubillah. Tasamuh, tarahum, saling menyayangi, saling menghormati. Selama kita tidak berbeda dalam persoalan-persoalan fundamental dalam agama, selama kita tidak berbeda dalam persoalan-persoalan yang mendasar dalam agama. Oh, syahadat kita sama kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat kita sama, ayo saling menghormati, ayo saling menyayangi. Enggak ada untungnya Bapak Ibu, namanya kita bermusuh-musuhan. Enggak ada untungnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tiang pelungguh dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh guru kita dalam persoalan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal imani billah. Inti daripada kesehatan akal, kesempurnaan daripada kesehatan akal kita itu, intinya adalah at-tawaddud ilan nas. Apabila kita memiliki kecintaan kepada sesama manusia, itu intinya kesehatan dan kesempurnaan akal kita. Artinya kalau di hati kita ini tidak ada dendam kepada saudara kita yang lain, kalau di hati kita ini tidak ada hasad dengki kepada saudara kita sesama Islam, kalau di hati kita ini tidak ada permusuhan kepada saudara kita sesama umat Islam, itu artinya akal kita sudah betul-betul sehat. Itu artinya akal kita betul-betul sehat. Tapi kalau pelungguh suka dengki, suka bermusuhan, apalagi persoalan-persoalan kecil diperbesar sampai melibatkan orang banyak, coba kita lihat ada apa dengan akal kita. Mafhumnya kalau seperti itu dari hadis ini, berarti akal kita nggak sehat Bapak Ibu. Kalau suka bermusuh-musuhan, suka berhasad-hasadan, itu naudzubillah min dzalik. Berarti kita perlu berpikir, kenapa dengan akal saya ini kok saya nggak pernah seneng loh lihat temen, kenapa saya nggak pernah seneng kepada saudara saya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati tiang, hati pelungguh dijaga dari namanya hasad, dengki, dan adawah. Mudah-mudahan hati kita banyak ditumbuhkan di dalamnya oleh Allah kecintaan. Banyak hati kita dibingkai, dibungkus oleh rasa cinta kepada sesama. Karena adanya rasa cinta kepada sesama, itu menandakan kesempurnaan akal yang kita miliki. Wa qala sayyiduna Sulaiman alaihi salam libnihi. Nabi Allah Sulaiman pada satu ketika pernah berpesan kepada putra beliau. Apa pesan Nabi Allah Sulaiman? Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi renungan kita Bapak Ibu. La tastakthir ayyakuna laka alfun sadiqun. Anakku, kata beliau, janganlah engkau menganggap banyak
Jika engkau punya teman alpun sadiq, 1000 orang, fal alfu qalil, 1000 orang teman itu sedikit. Jika jumlahnya yang 1000 itu tidak bisa memberikan kebaikan kepadamu, tidak bisa mengingatkan kamu ketika kamu salah, tidak bisa meluruskan kamu ketika kamu bengkok, kalau dia membiarkan kamu berada pada kemaksiatan, kalau dia tidak membantu kamu ketika kamu melakukan hal-hal baik, engkau mengajaknya kepada yang ma'ruf, dia juga diem aja. 1000 orang teman kamu itu tidak ada yang mau membantu. 1000 orang itu sedikit jika dia tidak bisa membantu kamu di dalam melakukan kebaikan. Jangan anggap temanmu yang 1000 itu banyak jika dia tidak bisa menasehati kamu kalau kamu keliru. Karena hakikinya orang berteman, kalau kita merujuk kepada hadis itu kan, man ahabbaka nasahaka. Kalau orang berteman betul-betul cinta karena Allah, ketika temannya itu keliru, dia ingatkan, dindek ngeni angku semeton salah ini, dia tersemel laun sebut nih dasi dengan kita jadi batur daila lah. Inilah memang orang berteman. Tidak ketika dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan oleh temannya, walaupun yang dilakukan temannya itu penyimpangan atau melanggar norma, dia diam aja. Teduh itu juga bukan teman. Namanya teman yang hakiki itu adalah dia luruskan kita kalau kita bengkok, dia ingatkan kita kalau kita keliru, dan berterima kasih kepada teman-teman kita yang suka mengingatkan kita kalau kita keliru. Berterima kasih. Wala tastaqil ayyakuna laka aduun wahidun. Sebaliknya, jangan engkau menganggap satu orang musuh itu sedikit, kata Nabi Sulaiman kepada putra beliau. Fal wahid kasir, satu itu banyak kalau yang namanya musuh. Loh, kenapa teman yang 1000 dikatakan sedikit, musuh yang 1 dikatakan banyak? Karena yang namanya bermusuhan itu hatta kepada satu orang pasti membuat suasana batin kita menjadi tidak tenang. Tidak tenang. Coba kalau pelungguh ketemu sama orang yang katakanlah pelungguh ada persoalan, lah kalau ada jalan kita menghindar kan, kita pasti menghindar. Kenapa? Tidak enak, karena ada masalah dengan orang itu, kan terganggu hidup kita. Apalagi kalau kita beradawah, bermusuhan dengan 2-3 orang. Satu saja dengan kita ada adawah dengannya, naudzubillah, hidup kita menjadi tidak tenang. Maknanya ungkapan dari Nabi Allah Sulaiman kepada putra beliau itu, jangan sekali-kali kamu punya musuh. Itu maknanya sebenarnya. Jangan pernah menganggap satu musuh itu sedikit, karena bagaimanapun walaupun dia satu, dia akan tetap mengganggu perasaan batin. Maka jangan pernah bermusuhan dengan siapa-siapa. Bangun silaturahim, bangun ukhuwah, bangun persaudaraan, agar kita merasa nyaman dan tenang berhadapan dengan siapapun. Maka ucapan yang kita keluarkan juga harus kita jaga.
Jangan sampai menyinggung orang lain. Tindakan yang kita lakukan juga harus kita pikirkan, jangan sampai menyinggung, menyakiti orang lain. Itulah di antara beberapa cara kita menjauhkan perilaku namanya adawah, menjauhkan diri dari permusuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Allah menjaga kita dari segala macam bentuk permusuhan, sekecil apapun. Mudah-mudahan dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari namanya adawah. Termasuk juga sebab-sebab ya, seperti kedengkian, ketidaksenangan dan sebagainya. Walaupun memang kita akui Bapak Ibu, memang tidak bisa kita membuat orang semua senang kepada kita, ya, tidak bisa. Tetapi walaupun tidak bisa, kita ini dalam urusan diri kita, jangan sampai kita berbuat, apakah itu namanya berbicara atau bertindak yang bisa menimbulkan permusuhan. Kalau kita sudah berhati-hati berbicara, artinya tidak suka menyinggung atau membuli, lalu kemudian ada saja jalan orang tidak suka sama kita, ini memang bukan urusan kita, bukan urusan kita. Itulah Bapak Ibu nasihat yang pertama yang Tiang ajak Pelunggu Sami malam ini untuk kita sama-sama merenungkannya. Sakit dan tidak sampainya hajat, api dan permusuhan itu adalah sesuatu yang sedikit tetapi hakikatnya banyak. Mudah-mudahan kesehatan kita, kecukupan kita membuat kita bisa memperbanyak syukur kepada Allah, dan segala tindakan yang akan bisa melahirkan permusuhan itu kita bisa menjaga diri sejauh-jauhnya. Wal muqalatul hadiyat wassalasun. Berikutnya maqalah yang ke-31 dari seorang ulama, An Hatim Al-Asam rahimahullah. Namanya Hatim Al-Asam rahimahullah. Sesungguhnya beliau berkata, arba'atu asya la ya'rifu qadruha illa arba'ah. Ada 4 perkara tidak bisa kita ukur atau tidak bisa kita memberikan pandangan kepada 4 perkara itu illa arba'atun, kecuali kita mengalami 4 perkara. Yang pertama, asyababu la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Orang muda tidak akan pernah mau merasakan kenikmatan muda itu dalam arti kata positif, illa syuyukh, kecuali kalau dia sudah memasuki usia tua. Ketika orang muda, kadang-kadang usia mudanya lebih banyak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena dia bisa melakukan apa saja yang ingin dia lakukan, kecuali kalau di dalam dirinya ada nilai-nilai agama yang kuat. Kalau pada diri pemuda itu banyak nilai-nilai agama yang kuat, maka insya Allah masa mudanya akan banyak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Masa muda
akan terasa biasa-biasa saja apabila orang masih dalam keadaan muda. Akan terasa bernilai muda itu apabila orang sudah memasuki usia tua. Melihat anak-anak muda yang lain yang tidak memiliki banyak tanggung jawab, tidak memiliki banyak hal-hal yang menyulitkan dia melakukan sesuatu, maka di situ kadang dia sadar ternyata masa muda itu adalah masa yang indah. Indah dalam arti kata positif. Sehingga kadang-kadang muncul kalau saya tahu kenapa saya tidak dulu begini. Nah, maka bagi anak-anak kami yang muda, adik-adik kami yang muda, manfaatkan masa muda ini dengan berusaha mencetak dan mengukir sebanyak-banyaknya prestasi, supaya kita tidak menyesal ketika kita tua nanti. Walaupun kita hanya melihat selembar sertifikat, tetapi selembar sertifikat atau piagam itu bisa membuat kita bangga, karena di situ jelas tertulis dengan tulisan yang indah berwarna kuning keemasan, menulis nama kita, lalu kemudian di bawah nama kita ada penjelasan mengatakan sebagai juara 1 lomba tahfizul Quran. Melihat itu insya Allah kita ada rasa senang. Kalau di masa muda dulu saya pernah mengukir prestasi, atau dia juara 1 lomba olimpiade umpama, mesti ada rasa bangga. Oh iya, ketika saya muda dulu saya pernah mengukir prestasi. Lalu hikmah berikutnya, Bapak Ibu, ketika nanti dia punya anak, dia tidak perlu dengan menggunakan bahasa yang banyak-banyak memberikan semangat atau motivasi kepada anaknya. Cukup dia ambil selembar piagam itu, lalu dia berikan kepada anaknya, "Nak, dulu bapak pernah berprestasi. Nih buktinya. Maka sekarang anakku juga harus menjadi orang yang berprestasi." Mudah-mudahan anak-anakku yang masih muda bisa mengukir sebanyak-banyaknya prestasi. Mudah-mudahan. Wal afiyatu ay difa'ul makruh. Al afiyah artinya terjaga dari hal-hal yang tidak baik, ya, terjaga dari keburukan. La ya'rifu qadruha illa ahlul bala. Kita akan merasakan betapa nikmatnya apabila kita terlewatkan dari satu bencana dan satu hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya sekarang ini kan kalau kita berbicara dalam keadaan kita di dalam konteks dunia ini kan kita aman, ini kan kita aman ya, karena nggak ada bencana, alhamdulillah, nggak ada bala, kita aman. Ini kan kita aman. Cuman kan sepertinya rasanya biasa-biasa saja. Keamanan ini rasanya biasa-biasa saja.
Kapan dia menjadi begitu berharga? Apabila kita mengalami musibah atau bencana, lalu kemudian Allah selamatkan kita dari bencana itu. Na'udzubillah min dzalik. Pama ada satu rombongan bepergian, lalu kemudian terjadi kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia melakukan perjalanan itu kan dia selamat, tapi kadang-kadang dia rasakan biasa saja keselamatan itu. Dia akan merasakan begitu berharganya keselamatan itu kalau sudah terjadi insiden kecelakaan. Na'udzubillah, ada korban yang meninggal, syukurnya dia selamat. Kadang-kadang kan dia pegang dada, alhamdulillah saya dijaga sama Allah, gitu ya. Dia merasa syukur karena diselamatkan. Padahal keselamatan itu bukan hanya ketika dia saat menghadapi insiden tabrakan itu, padahal sebelum-sebelumnya juga dia selamat. Kenapa? Kan semuanya diatur oleh Allah. Perjalanan kita, apa yang terjadi sama kita. Kalau berbicara tentang insiden kecelakaan kan tidak hanya berbentuk tabrakan. Lah kalau Allah menghendaki kita jatuh ketika kita naik motor sendiri kan gampang saja itu. Loh, dan kan banyak orang yang tiba-tiba jatuh gara-gara dia ngeri mendadak, ada apa gitu, jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya kalau berpikir selamat Bapak Ibu, jangan kita hanya berpikir selamat setelah kita mengalami insiden. Keamanan, ketenangan, baik ketika kita berada di rumah atau ketika kita keluar, aman perjalanan kita, syukuri keamanan itu. Jangan ketika Allah kasih kisah insiden baru kita sadar, syukur kita selamat. Selamatnya hanya dari kecelakaan itu aja yang dianggap, kalau sebelumnya seolah-olah tidak, padahal itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, makanya Hatim Al-Asam mengatakan al-afiyatu la yu'rafu qadruha illa ahlul bala. Enggak dirasakan apiah itu oleh orang kecuali dia dah ngalamin insiden gitu. Iya, al-afiyah. Qala al-Ghazali yadullu hadhihi al-jumlah la ya'rifu qadrul ghina illa ahlul faqr. Imam Ghazali nambahin, orang kaya itu nggak pernah merasa nikmat kaya itu kecuali kalau dia udah dijadikan miskin. Kalau dia dalam keadaan kaya ya mungkin biasa-biasa saja rasanya, tapi kalau udah diambil harta dia sama Allah dengan cara Allah, apakah dengan berikan dia sakit atau mungkin ada bala, baru dia rasakan itu. Nah, jangan sampai kita diingatkan oleh Allah dengan cara yang menyakitkan atau memberatkan bagi kita. Wasihhatu la ya'rifu qadruha illal marḍa. Orang sehat itu menganggap biasa saja sehat itu kalau dia belum sakit. Kapan dia merasakan sehat itu luar biasa? Illal marḍa, kalau dia sudah sakit. Ternyata nikmat bisa melihat itu luar biasa. Kalau penyerminan pelungguh itu nggak sakit, tapi kalau dia sudah sakit, masya Allah, luar biasa terganggunya kita. Jadi nikmat sehat kadang dirasakan sebagai sebuah nikmat apabila Allah berikan orang itu sakit. Tiang pelungguh, tiang aja, jangan Allah perlu kasih kita penyakit baru kita menganggap sehat ini nikmat. Sekarang ketika kita sehat, anggap sehat ini nikmat. Kemudian yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadruha illal mautah. Nikmat hidup tidak pernah dirasakan sebagai nikmat. Nikmat umur tidak pernah dianggap sebagai nikmat kecuali oleh orang yang illal mautah,
yang diambil umurnya atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang ajak kepada pelungguh, mumpung Allah masih memberikan kita umur, mari kita banyak mensyukuri nikmat umur ini dengan sebanyak-banyaknya taat, beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata dengan niat mencari keridhaan Allah, agar mudah-mudahan keberadaannya pada diri kita, sehat, umur dan nikmat-nikmat yang lain itu mudah-mudahan selalu diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.